Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faik Al-Farizi, NPM 2308260185. Kali ini saya akan membahas tentang fertilisasi dari blog Embryology and Genetic. Sebelum itu saya akan membahas tentang definisi dari fertilisasi itu sendiri. Fertilisasi merupakan proses penyatuan inti sel sperma dan inti oosit dari ampula di tuba falopi, sehingga dapat terbentuk zigot yang menjadi awal perkembangan embrio. Kemudian ada fase-fase fertilisasi. Yang pertama ada kapasitas sperma. Sperma mengalami perubahan di saluran reproduksi wanita agar dapat menembus sel telur. Yang kedua ada penetrasi korona radiata. Sperma tersebut melewati lapisan sel granulosa di sekitar oosit. Yang ketiga, reaksi akrosom. Enzim akrosom dilepas untuk melubangi zona pellucida. Yang keempat ada penetrasi zona pellucida. Sperma berhasil menembus lapisan pelindung oosit. Yang kelima ada fusi membran sperma dan oosit. Kepala sperma masuk ke sitoplasma oosit yang memicu oosit melanjutkan meiosis 2. Yang keenam ada blok polispermi. Zona pellucida mengeras agar sperma lain tidak masuk. Dan yang terakhir adalah penyatuan inti atau bisa disebut singgami, yaitu inti sperma dicampurkan dengan inti oosit yang sudah melebur dan terjadinya atau terbentuknya zigot. Kemudian kita akan membahas tentang yang pertama adalah zigot. Zigot merupakan sel tunggal yang diploid membawakan 46 kromosom, yakni 23 dari ayah dan 23 dari ibu, yang terbentuk seketika spermatozoa membuahi ovum dan terjadilah fertilisasi, dan mengandung materi genetik dari kedua orang tua. Yang kedua ada pembelahan sel atau bisa dibilang cleavage. Setelah fertilisasi, zigot mulai merangkai pembelahan mitosis. Cepat tanpa pertumbuhan yang dikenal sebagai cleavage terbentuk dari 2, 4, 6 sampai dengan 32 sel-sel baru yang disebut dengan blastomel. Kemudian ada morula. Sekitar hari ketiga hingga hari keempat setelah fertilisasi, kumpulan 16 sampai 32 blastomel membentuk bola atau massa sel padat yang dinamakan morula. Yang ketiga ada blastula. Sekitar hari kelima hingga hari keenam setelah fertilisasi, terjadi perkembangan morula yang membentuk rongga sentral dengan cairan sitoplasma di dalamnya, atau bisa disebut blastosel. Struktur ini kini disebut blastokista. Kemudian ada blastokista. Untuk blastokista ini terdiri dari massa sel, yaitu yang pertama ada bagian dalam, yaitu mencakup embrioblast dan embrioblast yang membentuk embrio. Yang kedua ada bagian luar atau tropoblast yang membentuk plasenta. Untuk implementasi blastokista itu sekitar hari ke-6 hingga hari ke-7 setelah fertilisasi terjadilah implantasi blastokista, yaitu suatu proses krusial blastokista untuk menempel dan menembus paling sering di sisi posterior atau di sisi anterior struktur endometrium, yaitu suatu struktur berupa dinding lapisan dalam organ uterus. Implantasi blastokista yang berhasil merupakan kunci keberlanjutan kehamilan. Embrioblast membentuk dua lapisan, yaitu ada epiblast dan hipoblast. Untuk tropoblast itu berdiferensiasi menjadi dua lapisan, yaitu sitiotroblast dan synthiotropoblast. Kemudian ada gastrula. Sekitar 15 hari
atau hari kelima hingga hari ke-21 setelah fertilisasi, terjadi proses gastrulasi, yaitu mengubah blastokista menjadi embrio triamilar atau 3 lapisan terdiri dari germinativum, yaitu dari 3 germinal layer, 3 germinal primer, dan 3 lapisan embrio, yang dimulai dengan munculnya garis primitif serta invaginasi dan bentukan oleh epiblast. 3 lapisan germinativum tersebut terdiri dari endoderm, lapisan luar germinativum, mesoderm, itu lapisan tengah germinativum, dan endoderm, lapisan dalam germinativum. Kemudian yang terakhir ada beberapa struktur penunjang atau pendukung daripada embrio itu sendiri, yaitu yang pertama ada amnion, yaitu kantung mengelilingi embrio yang berisi cairan ketuban untuk melindungi embrio. Kemudian ada chorion, lapisan terluar membentuk bagian penting dari plasenta yang berinteraksi dengan endometrium untuk pertukaran nutrisi dan gas. Kemudian ada kantong kuning telur atau bisa dibilang yolk sac sebagai situs awal pembentukan sel darah dan pembuluh darah sebelum fungsi ini diambil alih oleh organ lain. Dan yang terakhir ada umbilical cord atau tali pusat, yaitu untuk menghubungkan embrio dengan plasenta yang mengandung 2 arteri umbilicans dan 1 vena umbilicans serta mengangkut darah. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Oke, berikut merupakan referensi yang saya gunakan untuk mempresentasikan atau memaparkan materi fertilisasi ini. Baiklah, demikianlah untuk pemaparan materi fertilisasi. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan dari saya. Akhirul kata saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.